Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, Tuhan bersabda kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kau tolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Maka Tuhan bersabda, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang telah kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang disabdakan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa keselamatan?" Jawab Samuel, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu." Kemudian Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lalu mereka itu masuk. Ketika melihat Eliab, Samuel berkata, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancing pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukankah yang dilihat manusia, yang dilihat Allah? Bukankah yang dilihat manusia, yang dilihat Allah? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Dia ini tidak dipilih Allah." Kemudian Isai menyuruh Syamah lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak dapat duduk makan sebelum ia datang." Kemudian disuruhnya menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan bersabda, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka,
hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, ada penegasan-penegasan penting dalam bacaan yang pertama dan dalam Injil. Yang pertama, mata Tuhan memandang apa yang dapat, mata manusia memandang apa yang dapat dilihat, tetapi mata Tuhan memandang atau melihat hati. Dan dalam Injil diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara-saudariku yang terkasih, kita dalam perjalanan kehidupan punya aturan untuk memberikan rasa aman dan kita semua dapat hidup teratur karena apa yang sudah kita rumuskan. Tetapi Tuhan mengingatkan kita semua bahwa peraturan dan semua hal yang membantu kita untuk hidup teratur itu semua ada supaya kemudian tujuan yang utama yakni keselamatan dan juga manusia itu punya kepentingan-kepentingan bisa dicapai. Tetapi seringkali orang jatuh kepada ketaatan buta pada aturan. Hari ini kita semua mengingat pesan Tuhan bahwa aturan dibuat supaya kemudian membantu manusia untuk mencapai kepentingan manusia itu. Dan dalam konteks Injil hari ini, Tuhan juga mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan kehidupan dan pelayanan kita, seringkali ada umat yang sudah melanggar aturan, tetapi pendekatan pastoral untuk mengayomi mereka, untuk merangkul mereka sebagai umat Allah juga adalah sesuatu yang bukan kekeliruan, tetapi menjadi pilihan dalam tugas dan pelayanan kita. Semoga pesan-pesan Injil dan bacaan pada hari ini mengingatkan kita semua untuk mengedepankan keselamatan manusia, keselamatan jiwa-jiwa, dibandingkan aturan ketaatan buta terhadap peraturan-peraturan. Rahmat Allah menolong kita. Amin.